Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat, dan simpatisan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semua? Berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Sudahkah Anda rindu untuk beribadah secara onsite? Saat ini, Majelis Jemaat dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masih mempersiapkan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama sesuai dengan arahan dari pemerintah dan Sinode GKI. Selamat datang di GKI Gatot Subroto Purwokerto New Normal. Berikut ini adalah protokol kesehatan saat kita mengikuti ibadah secara onsite. Persiapkan diri dan pakailah masker dari rumah. Bila diperlukan, dapat membawa masker cadangan dan dipastikan Anda dalam kondisi sehat. Persiapkan persembahan di dalam amplop tertutup. Jika bertemu dengan jemaat lain di lingkungan gereja, harap tidak berjabat tangan. Masuk melalui pintu gerbang utama dan langsung menuju kepada petugas untuk cek suhu tubuh dan registrasi ulang nomor bangku saat beribadah nanti. Petugas akan memberikan masker bagi jemaat yang tidak memakai masker dari rumah. Setelah registrasi ulang dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, jemaat menuju ke kotak persembahan untuk memasukkan amplop persembahan yang sudah dipersiapkan dari rumah. Mencuci tangan 6 langkah dengan benar. Setelah mencuci tangan, jemaat akan disambut oleh usher dan tunjukkanlah nomor registrasi Anda supaya usher dapat mengantar sampai ke bangku sesuai dengan nomor registrasi. Untuk saat ini, prosesi iring-iringan pendeta dan pelayan ibadah ditiadakan. Prosesi awal ibadah hanya dilakukan oleh pendeta dan penatua di altar gereja. Selama ibadah berlangsung, jemaat tidak diperkenankan melepas atau menurunkan masker. Selain dimasukkan melalui amplop, persembahan juga dapat diberikan melalui scan barcode yang tersedia di bangku-bangku dalam gereja. Setelah ibadah, prosesi keluar pendeta dan penatua pun untuk saat ini ditiadakan. Hanya dilakukan di
di altar gereja. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, jemaat akan diarahkan oleh petugas untuk keluar melalui satu pintu keluar saja dan tidak bersalaman satu dengan yang lain. Jemaat tidak diperbolehkan berkerumun atau berkumpul-kumpul di lingkungan gereja seusai ibadah. Ruang gereja akan dibersihkan dengan cairan desinfektan dan akan dipersiapkan untuk jam ibadah selanjutnya. Demikianlah beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama untuk mengikuti ibadah onsite. Protokol kesehatan harus terus dilakukan selama ibadah onsite berlangsung, dan kami berharap semua ini tidak mengurangi makna ibadah yang akan kita lakukan bersama-sama nanti. Mari kita doakan bersama agar persiapan ibadah onsite berjalan dengan lancar dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman, selamat sore. Gimana nih? Hari ini udah pada siap belum persekutuan remaja? Atau dari kemarin ada yang nggak ikut ya persekutuan remajanya? Nah, sekarang kita mau bersama-sama persekutuan remaja ya. Nah, karena kita nih pakai masker semua, jadi pada nggak tahu kan kita siapa. Kita kenalan dulu deh. Yuk dari drummer kita. Siapa? Ya, nama saya Daryl, saya sekolah di Semansa, saya kelas 11, saya absen 18. Lanjut. Halo, nama aku Iskia. Iya, aku juga sekolah di Semansa bareng sama Daryl juga. Ya, halo, nama aku Marvel. Masih belum sekolah, masih cari sekolah, cari kuliah. Ya, dan aku Jessie, calon maba. Iya. Ya, yuk lanjut. Yuk, pertama-tama marilah kita lagu pembuka dengan judul Di Bawah Kepak Sayapmu.
memulai persekutuan remaja, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih kalau pada kesempatan kali ini kami bisa tetap untuk melakukan persekutuan remaja ini walaupun melalui daring. Tuhan, kiranya walaupun kami di rumah masing-masing, kami bisa menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami untuk bisa tertuju di dalam firman-Mu, di dalam mengikuti ibadah persekutuan remaja ini ya Tuhan. Berkatilah dari awal sampai akhir agar semuanya lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, untuk melanjutkan ibadah kita, marilah kita bernyanyi Yesus Pokok. Ya, Jess, katanya mau curhat. Kamu dulu deh, ayo curhat, Iya. ayo. Kalau aku lagi kepikiran soal ini sih, masuk kuliah yang belum tentu aku bisa masukin. Tapi ya di hari ini masih berusaha mempersiapkan supaya bisa masuk ke perguruan tinggi yang aku inginkan itu dengan belajar sih pastinya. Nah kalau kamu kan kamu udah keterima di swasta kan? Iya. Kamu gimana? Maksudnya ngapain aja? Ya walaupun pengangguran ya, aku tuh tetap punya pergumulan. Aku masih khawatir karena belum bisa ke sekolah, lihat universitasnya, terus belum bisa kenalan sama teman-temannya. Selama ini cuma lewat Zoom doang gitu kan, jadi kayak nggak asik kalau nggak berinteraksi langsung. Terus aku juga nggak tahu nih nanti apakah nanti ada kuliah online juga atau melakukan hal yang lain juga, nanti juga belum tentu, jadi kayak masih khawatir gitu. Yaudah, daripada kita khawatir terus, mending kita memantapkan hati kita dengan mendengarkan firman dengan tema lalang di tengah penuh ya Jess. Oke. Ya, tapi sebelumnya marilah kita nyanyikan lagu untuk persiapan masuk ke firman dengan judul Sejauh Timur dari Barat. Jauh timur
Tuhan, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu atas semua limpahan karunia, atas semua berkat, atas semua kenikmatan yang telah Kau berikan pada kami semua hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan supaya dapat menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, saya ingin sharing, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kali ini saya ambil ada renungan dari Injil Matius 13 ayat yang ke-24 sampai 30, yaitu tentang perumpamaan tentang alang-alang di padang di antara gandum. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perumpamaan tentang alang-alang di antara gandum. Matius 13 ayat ke-24 sampai 30. Yesus menceritakan lagi sebuah perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang petani menabur benih yang baik di ladangnya. Pada suatu malam, ketika semua orang sedang tidur, musuh petani itu datang, menabur benih alang-alang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika tanaman-tanaman itu tumbuh dan mayang-mayang mulai muncul, kelihatanlah juga alang-alang itu. Lalu orang-orang gajian itu datang kepada petani itu dan berkata, "Tuan, bukankah Tuan menanam benih yang baik di ladang Tuan? Bagaimana jadinya sampai ada alang-alang di sana?" Petani itu menjawab, "Itu perbuatan musuh." Lalu orang-orang gajian petani itu bertanya lagi, "Tuan, mau kami pergi mencabut alang-alang itu?" "Tidak," jawabnya, "sebab kalau alang-alang itu dicabut, nanti gandumnya turut tercabut. Biarkanlah alang-alang itu tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Nanti saya akan berkata pada orang-orang yang menuai, kumpulkan dulu alang-alangnya, ikat lalu bakar. Sesudah itu kumpulkanlah gandumnya, lalu simpan di dalam lumbung." Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita sering bertanya-tanya, kenapa sih orang-orang yang mungkin tidak mengikuti jalan Tuhan lalu dengan hidup yang nyaman, misalnya nggak pergi ke gereja, misalnya nggak baca kitab suci, ya kan? Kadang-kadang teman-teman mungkin bertanya-tanya, "Tuhan, kok mereka bisa lebih enak sih? Kelihatannya lebih enak dibandingkan kita sih. Kenapa sih kok kita harus bersusah payah?" Dalam Injil Matius tadi disampaikan bahwa semua orang, semua itu memiliki kesempatan yang sama. Tuhan akan memberikan kesempatan pada semua orang. Dan Tuhan percaya gandum yang ditaburkan akan tumbuh menjadi gandum. Kenapa Tuhan tidak mencabut alang-alangnya? Karena Tuhan sayang dengan gandumnya. Tuhan sayang, kalau diumpamakan tuh sayang, kalau diumpamakan tuh kita semua. Tuhan tuh sayang sama kita semua loh. Tuhan gak mau cabut gandum yang mungkin akan melukai kita. Tapi Tuhan membiarkan alang-alang itu tumbuh. Dan nanti akhirnya Tuhan akan memisahkan. Teman-teman, mungkin banyak sekali pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin banyak permasalahan-permasalahan. Tapi dengan kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dan dengan kekuatan doa, kita bisa melaluinya. Karena pada akhirnya Tuhanlah sumber segala kekuatan. Percayalah, setiap jalan yang kita ambil, apabila kita bertanya dulu, kita berdoa dulu dalam nama Tuhan, semuanya akan dilancarkan oleh Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu lihat kiri kanan, yang penting berpeganglah teguh. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, seringkali kita menghadapi banyak masalah. Seringkali kita menjumpai hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita. Tuhan, berikanlah kekuatan untuk kami. Berikanlah penyertaan untuk kami semua, sehingga kami dapat melaluinya, dapat melewatinya, dan kami dapat
memberikan hasil yang maksimal pada akhirnya. Karena kami percaya Engkau semua menyayangi kami. Engkau akan melindungi kami, Engkau akan merawat kami, gandum-gandum-Mu. Sehingga pada akhirnya kami akan berbuah dan Engkau akan memisahkan gandum dengan ilang-ilang. Tuhan, berkatilah teman-teman semuanya, pakailah mereka untuk memuliakan nama-Mu, pakailah mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan, sehingga pada akhirnya nama-Mu akan dipermuliakan. Tuhan, kami menyadari doa ini jauh dari sempurna. Engkau akan menyempurnakan doa kami, dan kami percaya Engkaulah sumber kuasa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, marilah kita masuk di sesi persembahan, dan info tentang persembahan ada di awal tayangan. Ya, sebelum memulainya, mari kita menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Ya, marilah kita berdoa untuk persembahan, sekaligus kita untuk menutup persekutuan remaja kita pada sore hari ini. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membolehkan kami untuk mempersembahkan sedikit dari rezeki yang ada pada kami ya Tuhan, dan kiranya persembahan kami dapat diterima dan juga dapat penuh manfaat bagi kehidupan orang lain, juga bagi bangsa dan negeri ya Tuhan. Sebentar kami akan menutup persekutuan remaja kita pada sore hari ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan juga dapat meresap di hati kami dan dapat kami praktikkan di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Ya teman-teman, pada sore hari ini persekutuan remaja kita sudah selesai. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk terus ikut persekutuan remaja setiap hari Minggu jam 4 sore. Ya, untuk mengakhiri persekutuan remaja kita pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan Anggur Baru.